Para ahli menekankan bahwa saat ini bumi menghadapi krisis terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Setiap tahun suhu global semakin naik ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Akibatnya, populasi ikan dalam jumlah besar tewas karena penyebaran bakteri yang dihasilkan oleh mencairnya gletser kutub. Proyeksi saat ini menunjukkan bahwa bencana ini bisa berlangsung selama puluhan tahun atau bahkan mungkin tidak akan pernah teratasi. Sejumlah negara sedang menghadapi masalah ketahanan pangan yang menimbulkan kerusuhan dan pemberontakan, membuat banyak orang cemas bahwa umat manusia sedang menuju kebinasaan. 1 dekade setelahnya, sementara sebagian besar dunia berjuang menghadapi kekurangan pangan akibat perubahan iklim, Thailand tetap menjadi pengecualian karena warganya masih memiliki sumber daya yang melimpah. Agar distribusi makanan berjalan adil, pemerintah Thailand memilih sekelompok orang yang dapat dipercaya untuk mengirimkan pasokan ke depot pusat. Dalam salah satu misi tersebut, Singh dan rekannya disergap oleh sekelompok perampok. Meskipun situasinya berbahaya, Singh yang seorang mantan juara Muay Thai keluar dari kendaraan untuk menghadapi ancaman itu. Walaupun tidak bersenjata dan sendirian, namun ia mampu melumpuhkan para penyerangnya dengan brutal dan tanpa cedera. Singkat cerita, setibanya di titik penyerahan, Singh dan rekannya menyerahkan barang-barang tersebut kepada pedagang. Namun, ternyata salah satu paket ditemukan dalam keadaan tidak tersegel yang membuat Kim menahan sebagian dari pembayaran yang telah disepakati. Dan tentu saja hal itu membuat mereka kecewa. Scene beralih, sungguh sangat ironis, sementara penderitaan yang sedang dialami oleh sebagian besar warga. Ternyata ada segelintir orang yang beruntung masih bisa menikmati pesta makan mewah lengkap dengan hidangan ikan dan anggur berkualitas. Di balik semua kemewahan ini, ada seseorang bernama Mr. Fasu yang secara luas dianggap sebagai otak di balik keajaiban yang membuat Thailand tetap bertahan selama krisis pangan terburuk dalam sejarah modern. Kini Fasu meluncurkan sebuah proyek baru yang bertujuan menjadikan Thailand sebagai pusat perdagangan pangan global. Pada jamuan makan besar kali ini, Mr. Fasu kebetulan tidak bisa hadir. Oleh karena itu, ia memerintahkan anak buahnya yang bernama Johnny mewakilinya untuk mengumpulkan dana bagi proyek ambisiusnya. Lalu saat sesi jajablok, tiba-tiba Johnny mengalami kejang-kejang hebat dan dengan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Singh pun terlihat sudah pulang dengan sepeda motor barunya. Lalu di rumah, istrinya yang bernama Rin menasehatinya agar tidak terus terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Setelah merawat luka di wajah Singh, Rin segera bersiap untuk shiftnya di rumah sakit yang ia sadari lebih sibuk dari biasanya. Sesampainya di rumah sakit, selama melakukan pemeriksaan, dia ditemani oleh seorang anak laki-laki sahabat terdekat Rin bernama Acheng yang bercita-cita menjadi dokter. Rin selalu memberikan perhatian khusus untuk memastikan anak itu merasa aman dan nyaman. Beberapa jam kemudian, Rin harus meninggalkan Acheng sejenak untuk melakukan operasi. Tepat saat ia bersiap memulai operasi, direktur rumah sakit tiba-tiba datang dan memintanya untuk ikut dengannya. Lalu sang direktur menugaskan dokter lain untuk menangani operasi tersebut. Sebagai dokter terbaik di rumah sakit, Rin dipilih untuk menyampaikan kabar mendesak kepada Mr. Fasu mengenai istrinya yang sedang kritis. Namun Mr. Fasu bersikeras ingin menyembuhkan istrinya dengan cara apapun. Sementara itu, Johnny juga yang dalam kondisi kritis dan sedikit mengerikan tengah sekarat di ruangan operasi. Kembali ke ruang operasi, Johnny pun akhirnya modar. Namun tiba-tiba ia hidup kembali dan menyerang seorang perawat yang sedang menganalisis darahnya untuk mengetahui penyebab kematiannya. Di tempat lain, Singh mendengar pengumuman darurat tentang rumah sakit tempat Rin bekerja. Singh yang merasa khawatir, lalu dengan segera bergegas menuju fasilitas rumah sakit tersebut. Melihat para petugas keamanan diserang oleh yang terinfeksi, ketegangan meningkat di antara para warga sipil. Dalam upaya membantu, polisi mencoba melawan makhluk-makhluk itu, namun para polisi itu dengan cepat dilumpuhkan dan digigit. Kemudian di saat terdesak, akhirnya mereka pun membalas dengan tembakan.
Di tengah kekacauan itu, Sing menerobos masuk rumah sakit untuk mencari Rin, sementara petugas keamanan berjuang melawan para mayat hidup. Sementara itu, Rin yang sedang bersembunyi di dalam sebuah ruangan bersama seorang pasien yang telah digigit tidak tahu bahwa virus itu ditularkan melalui gigitan. Kemudian Rin dengan hati-hati meninggalkan ruangan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu saat kembali, dia nyaris diterkam oleh pria tua yang sebelumnya memohon bantuannya. Dengan penuh ketakutan, Rin akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut. Scene beralih. Sing berhasil mencapai pusat komunikasi dan menggunakan pengeras suara untuk memanggil istrinya. Rin mendengar suaranya dan mencoba merespons. Namun listrik tiba-tiba padam dan memutus aliran daya sehingga Rin tidak bisa membagi lokasinya. Menyadari bahwa semua sistem elektronik telah mati, Sing menggagalkan rencana awalnya dan memutuskan untuk mencari Rin secara manual. Lalu saat membuka pintu, ia disergap oleh seonggok zombie. Dan mereka pun akhirnya terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang brutal. Setelah berhasil menghabisi zombie itu, Sing kemudian menyusuri lorong dan menemukan segerombolan makhluk terinfeksi. Tetapi dengan kemampuan Muay Thai-nya, ia berhasil melawan dan mencapai tangga darurat. Dan di sana ia mendengar tangisan seorang anak dan memutuskan untuk kembali. Lalu ia melihat Aceng yang sedang terpojok oleh seonggok zombie yang merangkak di bawah ranjang rumah sakit. Tepat saat makhluk itu hampir meraih Aceng, dengan segera Sing menyeret zombie itu menjauh. Kemudian dengan mengikuti petunjuk Aceng, Sing mengetahui cara untuk menaklukkan ancaman ini adalah dengan menghancurkan kepala zombie. Dan Sing pun mulai menghancurkan tengkorak mereka dengan sadis. Setelah mengalahkan zombie, Sing bertanya kepada Aceng apakah dia mengenal Dr. Rin. Aceng menjawab bahwa dia adalah sahabat terdekatnya. Dan untuk menemukan Dr. Rin, maka mereka harus ke lantai 3, yakni kantor tempat ibunya bekerja. Lalu mereka pun segera bergegas ke sana. Di luar fasilitas, para perwira militer Thailand mengadakan rapat dan menyimpulkan bahwa wabah ini harus dikendalikan dengan cara apapun. Mereka menyatakan bahwa siapapun yang keluar dari rumah sakit harus dieksekusi untuk mencegah penyebaran infeksi. Setelah mengevaluasi resikonya, komandan merekomendasikan untuk meledakkan rumah sakit tersebut demi kepentingan mayoritas. Sementara itu, Rin mencapai bagian patologi dan menemukan pintu ruang keamanan terkunci. Ia mencoba mengambil kunci yang tergantung di pinggang kepala keamanan, yang sepertinya akan berubah menjadi zombie. Tanpa diduga, sang zombie pun menyadarinya dan menyerang Rin. Namun dengan usahanya, Rin berhasil lolos dan mengamankan kunci tersebut dengan mengunci dirinya di dalam ruang kamera. Lalu saat ia meninjau CCTV, terlihat jelas jika tidak ada satu area pun di dalam rumah sakit yang benar-benar aman. Di tempat lain, Aceng dan Sing tiba di kantor ibunya Aceng. Di sana mereka melihat sebuah pengumuman di papan buletin yang menunjukkan bahwa Rin memiliki jadwal operasi di lantai 5. Sing pun bertekad untuk menemukannya, lalu mereka segera naik ke atas. Akan tetapi jalan mereka terhalang oleh kerumunan zombie dan terpaksa mereka pun mundur dengan mencari tempat perlindungan di sebuah ruangan terdekat, di mana seorang pemuda terlihat merawat ayahnya yang sedang dirawat. Saat para mayat hidup mulai mendekat ke ruangan itu, Sing kemudian membuat keputusan cepat untuk melarikan diri melalui rute alternatif dengan memanjat perancah bersama Aceng.
Saat tiba di lantai 2, Aceng melihat ibunya dan langsung berlari menghampirinya untuk memeluk. Namun tepat saat ia mendekatinya, Sing melihat bekas gigitan di tubuh perawat itu. Sebuah pertanda mengerikan bahwa dia bisa berubah kapan saja. Ming, ibunya Aceng, memberitahu mereka bahwa Dr. Rin berada di lantai 10 dan memohon kepada Sing untuk menjaga putranya karena dia tahu dia tidak bisa ikut bersama mereka. Begitu Aceng menyadari bahwa ibunya telah terinfeksi, dia langsung menangis dalam kesedihan yang mendalam. Hancur oleh kenyataan bahwa ia harus meninggalkannya. Meskipun menangis, Ming bersikeras bahwa Sing adalah satu-satunya harapan anak itu untuk bertahan hidup dari mimpi buruk ini. Saat mereka keluar dari bangsal bersalin, tanpa diduga Aceng berlari kembali ke pelukan ibunya. Namun betapa terkejutnya Aceng ketika melihat sang ibu yang telah berubah menjadi zombie. Ketakutan, dia berteriak menarik perhatian para makhluk terinfeksi di sekitarnya. Lalu dengan segera Sing mengangkat anak itu dan berlari menuju lantai 10 dengan melalui tangga darurat. Sementara itu di ruang pengawasan, Rin melihat Mr. Fasu di salah satu kamera dan memutuskan untuk berlindung di tempat dia berada. Setibanya di sana, Mr. Fasu segera memastikan bahwa Rin belum tergigit. Lalu Fasu mencoba menenangkan kepanikannya, meyakinkannya bahwa tim penyelamat sedang dalam perjalanan. Begitu bahan peledak sepenuhnya dipasang, para tentara menerima perintah untuk mengevakuasi Mr. Fasu dari gedung. Fasu, otak dekap. Ketika sebuah helikopter militer muncul di langit, Aceng bersorak kegirangan, yakin bahwa keselamatan telah tiba. Namun kenyataan pahitnya adalah bahwa operasi penyelamatan ini hanya ditujukan untuk mengevakuasi satu individu tertentu, yakni Mr. Fasu. Tim penyelamat hanya memiliki waktu 30 menit untuk menyelesaikan misi mereka sebelum seluruh rumah sakit itu diledakkan. Kemudian dengan suplai darah istrinya yang semakin menipis, Fasu menawarkan kesepakatan kepada Rin. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak darah untuk istrinya, dia akan memastikan Rin dievakuasi dengan selamat. Lalu Rin pun menyetujui tawaran Mr. Fasu tersebut.ช่วยเมียผมได้ไหมหมอจะพาคุณออกไปจากที่นี่ได้ค่ะ ขอบคุณนะ Singkat cerita, Rin segera pergi melalui koridor. Dengan senyap dan hati-hati dia bergerak agar tidak menarik perhatian para zombie. Namun sayangnya, secara tidak sengaja Rin terlalu keras menutup pintu, yang mana hal tersebut tentu saja menarik perhatian para zombie yang ada di dekatnya. Sementara itu, Sing yang mendengar ada pergerakan segera mencari taunya. Dan benar saja, Sing berhasil menemukan Rin dengan berbekal petunjuk dari kalung Rin yang terjatuh. Lalu di saat para zombie berusaha mengejar Rin, seketika Sing mengalihkan perhatian mereka dengan berteriak. Dan pertarungan pun terjadi. Lalu tak berselang lama, datanglah para polisi menerobos masuk ke lantai 10 untuk menjemput Mr. Fasu dan istrinya. Setelah mengamankan sang pengusaha dan istrinya, mereka bersiap untuk pergi meninggalkan Rin saat dia hampir terkepung oleh seorang zombie. Aceng bergegas masuk dengan membawa alat pemadam api dan menggunakannya untuk menciptakan pengalihan. Kemudian Rin mencoba merangkak menuju tempat aman, namun suara lain mengungkapkan posisinya yang menarik perhatian zombie kembali. Tepat saat makhluk itu menyerang, Sing muncul dan menghantam kepala zombie itu bertubi-tubi sampai akhirnya makhluk itu modar. Sementara itu di luar ruangan, tim penyelamat sedang diserang dalam usaha mereka untuk keluar dari tempat itu. Salah satu para medis yang bertugas merawat istri Fasu tergigit saat kekacauan terjadi. Khawatir akan nyawa istrinya, Fasu lalu membujuk para polisi untuk kembali menjemput Rin karena Rin adalah satu-satunya orang yang mampu merawat istrinya. Namun ketika mereka bertemu dengan Sing, mereka langsung melepaskan tembakan karena mengira Sing telah terinfeksi. Saat Sing jatuh ke tanah, Rin berlari ke sisinya dengan panik untuk mencoba menghentikan pendarahannya, tetapi Rin diseret untuk pergi sebelum ia bisa membantu Sing sepenuhnya. Setelah itu Sing pun mengerahkan seluruh kekuatannya, bangkit dan menggunakan kemampuan Muay Thai-nya untuk melawan para zombie dan juga polisi.
Setelah menyadari bahwa para polisi berniat meninggalkan semua orang, dia terpaksa menghadapi mereka dalam pertempuran brutal demi melindungi istrinya dan Aceng. Setelah pertarungan yang cukup panjang dan melelahkan, Sing pun tumbang karena kehabisan tenaga dan terluka. Dan saat Sing siuman kembali, dia melihat polisi itu sedang dimakan oleh zombie. Namun sayangnya dia terlalu lemah untuk berdiri. Lalu Rin pun segera merawat luka Sing sebelum dia kehilangan lebih banyak darah. Meski sedang dilanda rasa sakit, Sing tetap fokus dan langsung mulai merencanakan rute untuk membawa Rin dan Aceng keluar dari tempat tersebut. Sambil memberikan cincin, dia berkata bahwa begitu mereka bebas, mereka akan kembali tinggal di Chiangdao. Sang istri pun merasa sangat terharu mengetahui bahwa dia akhirnya akan pulang ke tanah kelahirannya. Sementara itu, dengan hanya 15 menit waktu tersisa sebelum ledakan, Aceng dengan hati-hati membuka pintu untuk mengintai keadaan di luar ruangan. Namun, tiba-tiba dia melihat polisi yang sebelumnya bertarung melawan Sing, kini telah berubah menjadi zombie dan segera menyerang mereka. Dalam upaya untuk menghilangkan ancaman itu, Sing memancing makhluk itu ke area penyimpanan dan menyiramnya dengan cairan yang mudah terbakar. Dengan berpikir cepat, dia membakar zombie itu dan akhirnya makhluk itu pun tewas. Namun tindakan tersebut malah memicu sistem pemadam kebakaran gedung yang justru berdampak bencana. Para zombie yang tersebar di seluruh rumah sakit mulai mengalami mutasi yang mengerikan. Dan dalam hitungan detik, mereka berubah menjadi sosok-sosok yang lebih menyeramkan dan menjijikkan. Memenuhi koridor dengan jeritan yang tak wajar. Saat ketiganya menelusuri rumah sakit untuk mencari jalan keluar, tak sengaja mereka menemukan Mr. Fasu dan istrinya. Setelah dilihat lebih dekat, Rin melihat pembuluh darah besar yang menonjol di seluruh tubuh sang istri dan menduga bahwa dia telah terinfeksi. Namun, justru Mr. Fasu dipenuhi kegembiraan karena melihat istrinya sadar dan menolak untuk meninggalkannya. Saat Fasu mendekatinya, dia pun tergigit dan tak berselang lama puluhan zombie yang telah bermutasi datang menyerang mereka hingga tewas. Menyadari bahwa mereka sedang diburu, Sing memilih untuk tetap tinggal dan memancing para monster menjauh dari Rin dan Aceng agar mereka bisa melarikan diri ke atap. Begitu mereka mencapai helipad, mereka bertemu dengan seorang polisi yang memerintahkan mereka untuk berbalik untuk diperiksa. Setelah memastikan bahwa keduanya tidak tergigit, dia dengan cepat menanyakan tentang keberadaan tim penyelamat lainnya, karena dia kehilangan semua kontak dengan rekan timnya. Setelah mengetahui bahwa semua rekannya telah tewas, dia dengan segera bersiap mengevakuasi para warga sipil. Namun Rin memohon padanya untuk menunggu Sing yang akan segera menyusul. Lalu sang polisi pun memberikan waktu 5 menit kepada mereka. Lalu saat Rin dan Aceng sudah naik ke helikopter dan bersiap untuk berangkat, sementara Sing mendapati dirinya terkepung di dalam sebuah kendaraan. Melakukan segala yang dia bisa untuk menarik perhatian para makhluk menjauh. Sepenuhnya terkepung, dia tidak memiliki jalan keluar yang jelas dan waktu hampir habis. Namun sebelum dia sempat menarik napas, tiba-tiba mobilnya pun meledak.
Sing yang berhasil selamat dari ledakan kemudian segera pergi menuju atap dengan puluhan zombie yang terus mengejarnya. Pada saat dia mencapai atap, Sing menahan para zombie itu dengan segenap tenaga terakhirnya agar para zombie tidak menjebol dan menyerbu helikopter yang menunggu. Dengan hanya 3 menit tersisa sebelum seluruh rumah sakit dihancurkan, polisi di atas helikopter mengeluarkan perintah mendesak kepada pilot, lepas landas sekarang atau tidak ada yang akan selamat. Melihat suaminya hanya beberapa meter jauhnya, Rin pun dilanda kepanikan. Namun tanpa diduga, Sing berbalik untuk menghadapi gerombolan zombie yang mendekat. Akhirnya seluruh atap diledakkan dan kekuatan ledakan itu mengguncang pesawat. Lalu pada saat itu juga Rin menyadari bahwa Sing telah tewas dalam ledakan tersebut. Diliputi kesedihannya yang mendalam, Rin memeluk Aceng dengan erat. Keduanya terdiam meratapi orang-orang tercinta yang tewas pada malam itu. Dan film pun tamat.